yang saya malah persesinya nggak bagus. Iya. Iya, kalau yang gambar itu malah ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwan dan akhwat, arsyadakumullah, kaum muslimin yang menyimak kajian kita dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul, hadir, mengikuti atau menyimak kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita atas kehendak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, agar kita senantiasa mensyukurinya. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih terkait dengan salat untuk masalah imam dan berjamaah. Kata penulis hafizahullah taala, al-mas'alatu sabi'ah ahkam mutafarriqah fil imamati. Permasalahan yang ketujuh, hukum-hukum yang beraneka ragam pada permasalahan imam dan berjamaah. Ini poin terakhir ya untuk pembahasan terkait dengan salat jamaah. Kata beliau yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlam wan nuha minal imam. Sunnahnya, yang disunnahkan adalah mendekatkan ulil ahlam wan nuha kepada imam. Ya, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dewasa dengan imam. Maka hendaknya, kata penulis, dimajukan atau didahulukan ulul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, wal aql, telah berakal, wal hilm, telah mampu bersikap dengan bijak, wal anah, ya, dan kepandaian, kecerdasan, khalfa imam, di belakang imam, wa qariban minhu, dan dekat dengan imam. Hal ini, kata beliau, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalani minkum, hendaknya yang dekat denganku di antara kalian adalah ulul ahlam wan nuha. Mereka yang telah dewasa, yang telah memiliki pikiran cerdas, baik agamanya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelah mereka, dan kemudian setelah mereka. Baik, ini hukum pertama, teman-teman, terkait dengan anjuran disunahkannya di belakang imam itu adalah orang-orang yang berakal, dewasa, agamanya baik, dan kira-kira mampu memutuskan. Ya. Ini diantara makna-makna ulul ahlam wal nuha. Ya. Ada beberapa hal yang saya tambahkan terkait poin pertama ini, teman-teman. Barakallahu fikum. Ya. Bahwa pembahasan ini terkait dengan posisi di belakang imam. Posisi di belakang imam. Agar jangan selain ulil ahlam wan nuha. Jangan selain dari golongan yang sekiranya dia berakal, dia baik dan pandai. Kalau orang tersebut idiot, walaupun dia dewasa, orang tersebut ada kecacat mental, walaupun dia dewasa berakal, ini jangan.
Apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak. Untuk posisi di belakang imam. Hanya membahasanya di posisi di belakang imam loh ya. Karena anak-anak sejatinya mereka boleh berada di posisi selain itu. Di antara sop-sop. Ya. Dan ini faedah dijelaskan oleh para ulama. Inisiatif yang bagus kalau dari masyarakat ada yang berinisiatif memisahkan antara anak-anak satu dengan yang lainnya dengan orang dewasa. Para ulama mengatakan inisiatif yang bagus. Tatkala diperkirakan ada anak-anak yang akan bermain-main ketika salatnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' menjelaskan hal ini, kata beliau, hendaknya anak-anak itu idza hasala bidzalika tashwish, kalau mereka diperkirakan menimbulkan gangguan alal musallin bagi orang-orang yang salat, fa inna naj'al baina kulli sibyin rajulan balighan, maka kita jadikan antara anak-anak itu ada yang dewasa. Dikelang satu orang dewasa. Ya, liyakhsha an-nasu fi shalah, agar membantu kekhusyuan orang-orang yang salat. Kalau selama ini kan kita lihat itu inisiatif masyarakat awam ya. Ya tidak? Itu bagus. Itu bagus. Ya, untuk memisahkan anak-anak dengan orang dewasa di antara mereka. Jadi ini ternyata ya, metode yang dipuji oleh para ulama. Bagus. Kalau anak-anaknya memang diperkirakan akan bermain-main. Sudah diketahui nih anak-anak bakal main-main ketika sholat. Adapun bila anak-anaknya pandai, tenang, tertib, kayak sahul bersaudara, Masya Allah. Ya. Maka tidak boleh. Dikhususkan kayak gitu nggak boleh. Ya, apalagi dia telah berada di sebuah tempat. Nggak boleh. Asalnya orang itu kalau sudah di tempat itu nggak boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Dia lebih berhak terhadap tempat tersebut. Walaupun anak-anak. Apalagi disuruh ke belakang. Ya, ini semua termasuk yang kekeliruan ditegur oleh para ulama. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala berkata, "Idza kana as-sabi mumayyizan aqilan fala yu'akhir min makanih." Kalau ada anak kecil nih, dia telah tamyiz, dia berakal, artinya dia santun, dia bagus, perangainya bagus. Kalau di akhir jangan dimundurkan dari tempatnya, nggak boleh. Li'annahu qad sabaqa ila ma lam yasbuq ilaihil muslim. Karena dia telah teranggap pihak yang lebih berhak terhadap tempat tersebut. Dia lebih dahulu akan tempat tersebut daripada yang lainnya. Maka nggak boleh dipindahkan. Ya, jadi tergantung anaknya berarti. Paham ya? Tergantung anaknya. Kalau anak-anaknya ini main-main ribut-ribut, nah yang kayak gitu disiasati. Ya, agar sopnya tidak rapat-rapat mereka. Maka di sini ada faedah lain yang juga saya tambahkan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau anak-anak tersebut, perhatikan. Poin pertama yang kita bahas tadi, hendaknya yang berada di belakang imam siapa tadi? Ulil ahlam wan nuha, itu orang berdewasa, orang berakal, orang pandai dan mampu memutuskan ya. Bukan hanya dewasa loh. Bukan hanya dewasa. Ya, karena Nabi menyebut dengan karakter ulil ahlam wan nuha. Bukan hanya dewasa itu. Kalau dia dewasa nggak berilmu juga nggak layak. Paham? Ya, dewasa tapi Al-Fatihah aja nggak bagus. Nggak cocok juga kan? Pembahasan ini, perhatikan teman-teman, pembahasan ini hanya di saat awal, fi ibtida'il amr, di awal pembahasan atau di awal mulai salat. Ya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala memperingatkan kekeliruan sebagian kita. Kalau di awal sebelum salat mulai sudah ada anak-anak dahulu mengambil posisi di belakang imam. Karena mungkin yang dewasa terlambat atau dan seterusnya.
Paham? Maka qadarullah anak-anak yang lebih dahulu. Dan anak-anak tersebut adalah anak-anak yang tadi mumayyiz, akil, dan dia bagus. Walaupun anak-anak dia belum dewasa, nggak boleh dimundurkan. Nggak boleh dimundurkan. Nggak boleh, kamu belum dewasa, jangan. Nggak boleh. Karena dia lebih dahulu. Paham? Paham nggak teman-teman? Ya. Jadi hadis tadi sebenarnya terdapat anjuran agar yang dewasa lebih dahulu datangnya. Kalau mereka terlambat, ternyata didahului oleh anak-anak kecil yang bagus dan baik, nggak boleh. Mereka dimundurkan. Apalagi ketika sudah sholat berlangsung, ditarik, misalnya anak, itu nggak boleh. Ya. Ada beberapa riwayat yang melarang perbuatan seperti ini. Di antaranya Nabi bersabda, "La yuqimur rajulu rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi." Tidaklah layak bila ada seseorang berdiri dari tempat yang telah dia dahulu di sana, lalu kemudian ada orang lain mengambil tempat itu, dan dia nggak bisa lagi ke tempat awal yang dia lebih dahulu di situ. Itu nggak boleh. Itu adab yang buruk. Jadi walaupun di posisi belakang imam anak-anak kecil, tapi dia mumayyiz, berakal, baik dia, maka nggak boleh dipindahkan. Kalau dia lebih dahulu. Paham ini? Baik teman-teman? Ya. Kalau seandainya masih bisa memilih, tentunya kita katakan anak-anak geser. Kalau masih kesempatannya masih antara yang dewasa dan anak-anak masih memiliki kesempatan untuk memilih. Tapi kalau sudah mereka udah dulu nih, udah posisi di sana, nggak boleh. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah diadukan kepada beliau di sebuah masjid yang beliau imam di situ. Jadi ada jamaah mengadu kepada beliau rahimahullah ta'ala. Ini terjadi di tahun 1405 Hijriah. Di Masjid Al-Jami, Masjid Jami Kabir di Riyadh. Ya. Ada seorang talib mengadu kepada beliau. Karena si talib melihat kejadian ini di masjid, bahwa ada anak kecil, sabi, tiba-tiba dia telah berdiri di posisi depan nih, di belakang imam. Kemudian ada orang tua yang belakangan muncul dengan tongkatnya, dia narik anak itu. Dengan tongkatnya dia narik anak itu. Ya, ta'akhara. Ya, dia tarik ke belakang oleh si orang tua ini. Ya, lalu si orang tua menyebutkan hadis tadi, hadis yang kita bahas di awal pembahasan. Ya, hendaknya yang berada di belakangku dari kalian adalah ulul ahlam wa nuha. Kata si orang tua tadi. Lihat ini teman-teman, perhatikan. Dalilnya benar, tapi cara berdalil yang salah. Jadi ada dua keadaan. Dalil yang benar, cara berdalil juga benar. Dan juga kadang ada dalil yang benar, tapi cara berdalil yang salah. Kalau dalam bahasa usul fikihnya, beristidlalnya yang salah, bukan dalil yang salah, tapi beristidlalnya salah. Orangnya dalilnya sudah benar. Diadukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya, fastaghroba. Maka Syekh rahimahullah ta'ala menganggap perkara tersebut tidak layak terjadi. Nggak boleh, kata beliau rahimahullah ta'ala. Anna hadza khata' wa la yajuz, kata bin Baz rahimahullah. Perbuatan seperti itu salah dan tidak boleh terjadi. Innama ta'khirus sibyan idza ja'a an-nasu lis-shalah fi waqti wahid. Fi waqti wahid. Jadi bolehnya anak-anak itu dimundurkan ketika anak-anak dan dewasa datang bareng. Paham nggak? Ya, masih kondisinya masih memilih tempat. Anak-anak di belakang ya, anak-anak di belakang. Begitu benar. Paham ini? Tapi kalau mereka sudah dahulu, apalagi sudah mau mulai sholat, ini tidak boleh. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik, itu tambahan terkait dengan poin pertama. Kata Abu Nuwas, wal hikmah di dzalik, dan hikmah dari hal ini adalah ayakhudhu anil imam, agar mereka bisa mengganti posisi imam. Ya, dan mereka bisa membuka, ya, dan melanjutkan bacaan atau membenarkan bacaan imam bila dibutuhkan, ya, dan menggantikan imam, ya, kalau diinginkan, kalau terjadi sesuatu dalam salat.
Di antara kita, kalau kita langsung praktek, ya saya yakin insya Allah teman-teman semuanya udah pandai, udah mengerti. Tapi kira-kira kalau di antara teman-teman merasa ada di antara kita yang lebih banyak hafalannya, maka hendaknya dia yang lebih dahulu di belakang. Paham ya teman? Saya yakin semua teman-teman udah pandai, udah baik. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang hafalannya lebih banyak dan lebih bagus, maka hendaknya dia yang kita dahulukan di belakang imam dalam rangka mengamalkan hadis ini. Poin kedua, al-hifz, ya. Ini sebuah masjid, jadi yang di belakang imam itu yang mungkin yang diduluin. Apa? Yang mungkin yang diduluin. Jadi takmir masjidnya bilang yang di belakang imam yang mungkin. Wah, salah. Tidak ada dasarnya. Jelas Nabi mengatakan ulil ahlam wan nuha. Ya, ulil ahlam wan nuha. Ya. Sebenarnya penentuan mukim itu bukan yang di belakang imam, tapi menjadi imamnya yang lebih layak menjadi imam justru. Ya, mukim. Tapi seandainya di antara yang mukim itu tidak ada yang pandai, kan kita udah belajar urutan yang berhak menjadi imam yang paling pertama siapa? Ya, yang paling pertama siapa yang berhak jadi imam? Aqra bi kitabillah. Yang paling pandai bacanya terhadap Al-Quran. Itu urutan pertama. Jadi bukan melihat dia mukim atau orang pendatang, enggak. Tapi dia apa namanya? Bagus tidak bacaan Al-Qurannya. Jadi ketentuan itu kurang tepat ya. Yang kedua, al-hirs ala shaf al-awwal. Hendaknya semangat untuk mendapatkan shaf yang pertama. Kata penulis hafizahullah taala, dianjurkan bagi makmum untuk bersegera mendapatkan shaf yang pertama, semangat ya, dan jangan sampai tertinggal atau berada di akhir shaf. Nanti akan saya jelaskan mana hadis ini ketika Nabi SAW bersabda, taqaddamu ya, mendekatlah dan majulah dan mendekatlah kepadaku, dan hendaknya dan lanjutkan ya di antara kalian, kemudian setelah itu di antara kalian wala yazalu qaumun, dan senantiasa bila ada suatu kaum yata'akharuna yang senantiasa menunda-nunda, senantiasa sengaja untuk mengakhirkan, hatta yuakhiruhumullah, sampai kelak Allah betul-betul membuat mereka terbelakang. Saya ingat majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau terapkan hadis ini di majelis ilmu. Saya pernah ikut majelis syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Ibnu Utsaimin melalui kaset. Jadi Syekh ketika sebelum mulai, beliau nyuruh tulab maju kata Syekh. Ya, kemudian ada yang sungkan maju. Akhirnya Syekh rahimahullah membawakan hadis ini. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah. Kalau ada di antara mereka yang sengaja ya maunya belakang, nggak mau maju, terus menerus kayak gitu, maka kelak suatu saat Allah akan membuat mereka betul-betul menjadi orang yang terbelakang. Ya. Ini maju semua tulab. Oke. Kalau kita di sini santai. Ya karena nggak juga dibutuhkan. Dibutuhkan itu ketika yang hadir membutuhkan tempat. Baik, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahamu alaihi lastahamuhu." Seandainya orang-orang tahu apa keutamaan di saat azan dan keutamaan di shaf pertama, dan kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya keutamaan tersebut kecuali dengan mengundi, maka niscaya mereka akan siap untuk mengundi. Siap untuk mengundi. Ya, saking memperebutkan shaf pertama itu maksudnya. Ini juga dalil teman-teman bolehnya undian. Undian itu metode sebenarnya, metode untuk menentukan siapa yang pertama atau siapa yang ikut atau siapa yang untuk sesuatu yang semua pihak memiliki hak yang sama. Ya, misalnya nih Vicky ada istri, istrinya 4. Biasa aja. Ya udah nggak usah pikir, Bang Anton.
Semua istrinya memiliki hak yang sama. Ya, ketika Bang Anton ada jadwal untuk liburan ke puncak. Ya, pas mereka semua memiliki jadwal yang sama untuk mereka memiliki hak yang sama, maka Bang Anton undi. Ya, satu namanya ini fulana ABCD diundi. Karena mereka semua memiliki hak yang sama. Itulah undian yang dibenarkan. Ya, kalau undian yang terjadi di masyarakat saat ini lebih dekat kepada judi. Kita lanjutkan. Amman nisa, adapun wanita, maka dianjurkan bagi mereka untuk berada di saf paling belakang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum pria itu yang paling depan dan seburuk-buruknya paling belakangnya, dan sebaik-baik safnya perempuan di paling belakangnya dan seburuk-buruknya adalah yang paling depannya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ada penjelasan yang ingin saya tambahkan dari hadis ini. Catat dengan baik, khususnya ummahat. Terkait dengan hadis ini ada dua catatan. Catatan yang pertama tentang makna kalimat sabda Nabi sebaik-baik dan seburuk-buruk saf. Silakan dilingkari pada kitab kalian. Kalimat sebaik-baik dan seburuk-buruk. Apa maksud kalimat ini? Sebaik-baik, seburuk-buruk. Ya, khairu wa syarru. Para ulama menjelaskan al-hadits dalilun ala anna syarra sufufir rijal akhiruha fahiya aqalluha thawaban. Maksud dari kalimat yang paling buruk adalah yang paling dikit pahalanya. Yang paling sedikit pahalanya. Ya. Karena dia tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar ya, dengan mendapatkan saf yang pertama. Itu maksudnya. Jadi bukan terburuk sesuatu yang mengandung dosa. Paham teman-teman? Ya, jangan dipahami itu. Sebab kata syar itu bisa bermakna dosa loh. Kata syar atau buruk itu bisa bermakna dosa. Makanya pentingnya belajar. Kalau orang yang nggak belajar bisa memahami dosa ini. Enggak, maksudnya tadi apa yang buruk itu? Yang paling sedikit pahalanya. Karena dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar dengan mendapatkan saf yang pertama. Jadi ini catatan pertama. Catatan kedua pada kalimat ketika Nabi mengatakan saf wanita yang paling belakang itulah yang terbaik. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakangnya. Ini ingin saya tambahkan catatan buat kita semua khususnya para ummahat. Ikhwan dan akhwat, ketahuilah bahwa untuk kalimat ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat ini. Dalam menafsirkan kalimat ini terjadi perbedaan pendapat. Umumnya ada dua pendapat. Yang masyhurnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa maksud kalimat ini adalah mutlak. Bermakna mutlak. Zahirul hadits anna tafdil as-sufufi wal mutaakhirah lin-nisa mutlaqa. Ya, sebaik-baik saf wanita adalah belakang dan buruknya yang depannya itu secara mutlak. Tidak ada rincian mau mereka sholatnya di tempat yang terpisah dengan laki-laki atau mereka yang berada di tempat yang sama dengan laki-laki, tetap berlaku hadis tersebut. Ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak dipahami secara mutlak, tetapi ada rincian. Rinciannya adalah dikatakan bahwa saf wanita yang paling baiknya di belakang dan yang terburuknya di depan itu bila para wanita salat berjamaah bersama dengan kaum pria di satu tempat terbuka. Paham? Ini pendapat kedua. Kalau keadaan yang seperti ini barulah berlaku hadis ini. Barulah berlaku hadis ini. Bahwa wanita hendaknya mendahulukan yang paling belakang, yang paling jauh dengan laki-laki. Ilahnya di sana.
supaya mereka jauh dengan laki-laki. Adapun bila tempat atau kondisi tempat salatnya terpisah, nah kita di sini nih, wanita di atas, atau satu lantai tapi terpisah dengan pembatas, tidak menyatu sama sekali, rapat sama sekali, kayak Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Maka hukum asal kembali kepada mereka bahwa tetaplah mendahulukan shaf yang terdepan. Sama hukumnya dengan shaf laki-laki. Paham ini teman-teman? Ini pendapat yang keberapa? Kedua. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan apa? Mutlak. Maksudnya bagaimana? Sama aja kondisinya, mau sholat di masjid yang terbuka, tertutup, terpisah, sama aja, berlaku umum. Kalau yang kedua, dirinci. Yang bagaimana bila berlaku? Ayo. Bila tempatnya tidak sama. Ya. Sama seperti laki-laki, dianjurkan tetap mereka harus mengutamakan shaf yang terdepan. Berlaku sama dengan laki-laki agar mendahulukan shaf yang terdepan. Ini diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Mahmulun inda al-ilmi ala al-ma'na alladhi dzukira wa huwa qaulur rijal laysa bainahum wa baina nisa'i ha'il. Ada kemungkinan mana dijelaskan para ulama bahwa yang diinginkan tatkala kaum pria dengan kaum wanita salat di tempat yang tidak ada pemisah di antara mereka. Baru dikatakan shaf yang paling buruk bagi wanita dan yang paling depannya. Kalau salatnya terpisah kata beliau, ya, maka hendaknya wa alaihinna itmamu suhufil awal fal awal wasaddul farj karijal. Adapun bila tempatnya mustawrat itu terpisah, ada saternya, ada tirainya, ada rijal dari kalangan pria, maka fa khairu sufufihinna awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi wanita lah yang terdepan, wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruknya yang paling belakangnya, karijal, sebagaimana kaum pria. Maka hendaknya mereka kaum wanita menyempurnakan shaf yang paling depan dulu dan seterusnya ke belakang. Tunggu, saya menjelaskan pendapat para ulama dulu. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang merinci dengan memperlihat kondisi apa yang dilihat? Masjidnya. Saya ulangi lagi. Para ulama berbeda pendapat memahami dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa bersifat mutlak. Maksudnya bagaimanapun, ya, bukan dimanapun, bagaimanapun kondisi tempat sholat berjamaah itu, mau terpisah, mau tertutup, tetap berlaku hadis tersebut bahwa wanita yang terbaiknya adalah belakang, dan yang terbaiknya adalah yang terbaik di belakang, yang terburuknya adalah yang paling depan, dekat dengan laki-laki. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis tersebut berlaku bila tempatnya terbuka, tidak terpisah, dan tidak berlaku bila tempatnya terpisah, tertutup, apalagi beda lantai seperti kita di mushola ini. Ini pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kalau ulama belakangan merajikan pendapat yang kedua, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan ulama belakangan, ulama sebelum mereka seperti Imam Nawawi, Imam As-San'ani, ya. Ini menguatkan pendapat yang kedua ini dalam syarah Sahih Muslim, dalam Subul Salam, dan fatwa Ibn Baz rahimahullah, ya, dan juga komentar Syekh bin Baz dalam Ta'liq ala Sahih Muslim. Ya. Yang bagi saya pribadi, wallahu ta'ala alam bisawab, melihat Nabi SAW di masa beliau, sholat itu sudah terpisah. Di masa Nabi SAW. Ya. Tidak bersatu di masa Nabi. Itu yang bagi saya menjadi masalah di situ. Bagi saya pribadi, ya, saya masih ingin memastikan. Ya, kalau seandainya di masa Nabi SAW salatnya pria dan wanita sudah terpisah, Nabi masih mengatakan sabda seperti itu, maka sebenarnya tidak perlu dirinci.
tetap berlaku. Paham? Paham teman-teman? Ya. Soft antara pria dan wanita di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah terpisah. Ya, makanya Nabi dan walaupun seperti itu tetap Nabi katakan hadis yang telah kita bahas tadi. Ya. Kenapa para ulama merinci? Mereka melihat ilah sebenarnya. Ya, perbedaan pendapat atau pendapat yang kedua yang mengatakan rincian tadi itu mereka melihat ilah. Ilahnya apa? Karena ketika tempatnya terbuka, maka potensi yang terjadi adalah dekatnya antara pria dan wanita. Itu ilahnya, itu yang hendaknya dihindari. Makanya kalau ilah ini tidak ada, nggak berlaku hal tersebut. Ya, maka mereka dihukumi sama dengan laki-laki. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Ini khilaf di antara para ulama. Ya, kalau ada yang menguatkan pendapat pertama dan saya lebih condong ke sana memang. Untuk yang mengatakan menguatkan pendapat yang kedua juga silakan, nggak masalah. Karena ini ya permasalahan fikih yang memang terbuka ijtihad. Permasalahan fikih, bukan permasalahan fikih. Masalah fikih lebih banyak. Jelas ya? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Ya. Bisa? Kalau bisa sih sebaiknya tidak menyebut merek. Lebih sensitif nanti. Ya. 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 Baik. Pada asalnya wanita itu berada di belakang. Asalnya di belakang kaum pria. Dan keluar dari hukum asalnya ketika dibutuhkan tempat. Yang pertama, ketika darurat, tempat sulit. Yang kedua, tidak secara global, tidak secara umum. Artinya, selagi perempuan itu di depan dari sebagian jamaah pria, maka nggak mengapa. Selagi dia sejajar atau di depan sebagian jamaah pria. Yang nggak boleh itu dari awal memang sudah mereka sejajar. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi, dari awal sudah sejajar? Enggak, itu menyisihi sunnah. Ya, asalnya wanita itu di belakang sop kaum pria pada asalnya. Itu yang sunnahnya. Ya. Kalau di sebagian tempat karena ya kondisi dan tempat lah masjid kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu terjadi. Ya. Perempuan itu ada yang sejajar bahkan di depan laki-laki. Tapi itu sebagian, bukan menyeluruh. Kalau asalnya laki-laki di depan. Bisa dipahami ya? Makanya tidak mengapa. Tidak mempengaruhi tempat mereka sebagai mereka bahwa mereka itu sebenarnya di bawah di belakang laki-laki. Tapi kalau dari awal sudah separuh dibagi dua, ini yang keliru, kurang tepat. Nanti antum bilangin DKM. Kalau berani. Oh itu nggak boleh, itu lebih bahaya lagi. Ya, sebaiknya tidak ya seperti itu. Perempuan itu ditutup perempuan itu. Apalagi mereka sholat pada asalnya, Fik ini basah Fik. Pada asalnya mereka itu kalau sholat kan nggak boleh menutup wajah pada asalnya wanita itu. Jadi hendaknya ditutup dengan rapat wanita itu kalau sholat. Ya. Kalau antum berperan atau punya andil atau bisa memberi kontribusi, sampaikan bahwa hendaknya untuk shop wanita kita tutup rapat sampai ke atas, tidak terlihat. Ya. Allahul musta'an. Selesai ya? Ada lagi yang bertanya? Seperti itu dengan masjid yang memang siapnya setengah, sebaiknya kalau sulit memilih ya nggak apa-apa. Tapi antum ya jangan seperti yang lain aja. Tetap pakai menutup diri dengan rapat. Tetap jangan ikut seperti yang lain aja. Jaga. Iya mestinya. Dan kalau bisa jangan di depan, belakang. Dahulukan orang-orang aja. Orang masyarakat orang kan nggak tahu. Biar aja mereka. Sedangkan belakang aja. Karena itu bukanlah sesuatu yang terkait dengan
syarat sah sholat atau syarat sahnya berjamaah. Nggak masuk. Itu pembahasannya anjuran sebenarnya. Baik, kita masuk poin ketiga. Taswiyatus sufuf wa taras fiha. Tentang meluruskan shaf, ya, merapatkan shaf dan menutup celah-celah dan menyempurnakan shaf yang pertama kemudian setelahnya. Dianjurkan bagi imam, kata penulis, untuk memerintahkan agar meluruskan shaf dan menutup celah-celah sebelum mulai salat. Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah mengatakan wajib bagi imam ketika sholat berjamaah untuk mengingatkan makmum untuk hal ini. Hukumnya wajib. Kalau Imam Ibnu Daqiqil Id. Karena memang ada khilaf, ada yang mengatakan mustahab, ada yang wajib. Tapi yang rajih hukumnya wajib bagi imam untuk mengingatkan makmum untuk merapatkan shafnya. Hukumnya wajib. Bukan sunnah. Itu yang rajih insyaallah taala. Karena hadis-hadis dalam masalah ini datang dalam lafaz perintah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami sholati." Teman-teman yang biasa jadi imam, hafalkan ya kalimat-kalimat bagi imam. Antum di rumah juga kalau seandainya di rumah, apalagi yang banyak anaknya, yang 5, 6, 7. Ya, kan mesti diluruskan shafnya, kasih tahu. Kata Nabi SAW, luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf itu diantara dari kesempurnaan salat. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku menunaikan salat, kemudian datang kepada kami Rasulullah SAW, menghadap kami, beliau berkata, aqimu sufufakum, tegakkanlah shaf-shaf kalian, wa tarasu, rapatkan, luruskan, karena sungguh aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Ini tandain teman-teman. Hadis ini dalil salah satu mukjizat Nabi. Ini dalil salah satu mukjizat Nabi. Nabi itu punya mukjizat, bisa melihat belakang. Walaupun beliau menghadap ke depan. Bukan si mata 4 ya. Bukan punya mata menghadap ke belakang. Beliau walaupun menghadap ke depan, tahu siapa di belakang beliau. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqala Anas, dan Anas berkata, kana haduna, dan di antara kami ada yang yalzaq, menempelkan bahunya ke bahu teman sebelahnya dan kakinya ke kaki teman sebelahnya. Nah, ini sifat merapatkan shaf, teman-teman. Sifat merapatkan shaf itu adalah menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ya. Itu sifat merapatkan shaf. Baik. Ada hal yang ingin saya tambahkan terkait dengan ucapan imam bagi makmum. Ucapan imam bagi makmum, teman-teman, ya, kalau kita lacak, ternyata itu ada 15 lafaz. 15 lafaz bagi imam untuk makmum. Ya, banyak. Ini saya kumpulkan di sini, catatan kaki saya. Saya nggak akan menyebutkan satu persatu, tapi yang masyhurnya aja, yang masyhur, yang terkenalnya aja. Istawu, istawu, istawu 3 kali. Sawu sufufakum. Ya, istawu. Ya. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Yang penting, yang pasti, catat dengan baik, tidak ada dalilnya ucapan imam mengatakan istaqimu. Istaqimu. Nah, ini salah. Kalau ada yang mengatakan istaqimu, salah itu. Salah secara dalil, salah secara makna. Secara dalil nggak ada dalilnya sama sekali. Jadi tadi setelah saya katakan ada 15 riwayat dan saya nggak dapatkan lafaz istaqimu. Makanya para ulama mengatakan ini kekeliruan. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Kedua, salah secara makna. Kalau istaqimu itu bermakna istiqomahlah. 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 Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Ya, jadi bukan istaqim, tapi istawu. Ya, sawu sufufakum. Ini bagi teman-teman yang mungkin perlu catat dengan baik. Itu salah satu hadis di buku. Tambahkan lagi yang lain. Misalnya aqimu sufufakum wa tarasu. Sawu sufufakum.
Fa inna taswiyata, ini ada di kitab. Ya. Aqimus sufuf. Ya. Aqimus sufuf. Ini juga boleh aqimu, bukan istaqimu. Aqimu. Yang ada. Istawu. Atimus suf. Atimus saffal awal fal awal. Ini untuk yang rame. Istawu wa'tadilu. Ya. I'tadilu artinya seimbang, rata. Ini juga nggak ada dalilnya. Ya, wa'tadilu. Ini nggak ada juga. Karena nggak temu riwayat mengatakan i'tadilu. Ini bagus ini. Ya, karena Anda juga pernah mendengar ada yang mengatakan kalimat itu. Wallahu a'lam. Ya. Nggak ada dari riwayat yang Anda kumpulkan, ada 15 riwayat mengucapkan i'tadilu. I'tadilu itu artinya seimbangkan, sama kanan sama kiri. Itu i'tadilu, makna i'tadilu. Kalau secara riwayat kan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau orang sana yang mengutamakan sebelah kanan, imam, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah kan? Malah sebagian ulama mengatakan tidak tepat kalau mengharuskan jamaah meratakan kanan dan kiri jumlah shofnya. Itu keliru. Sebab boleh-boleh aja orang merebut sebelah kanan selagi masih ada ruang, nggak masalah. Karena memang Nabi telah mengutamakan sebelah kanan imam. Baik, selanjutnya. Kata penulis, yustahab dan dianjurkan untuk menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian setelahnya. Dan apabila kurang, ya, dari tempat shafnya sudah penuh, ya. Wa idza kana naqsun falyakun fi akhiris sufuf. Ya, maka hendaknya di akhir shaf. Dikali Nabi alaihi salatu wasallam, ala tasuffuna kama tasufful al-malaikah. Tidakkah kalian bershaf seperti bershafnya para malaikat di hadapan Rabbnya? Malaikat itu kalau bershaf rapi, lurus, rapat. Ya. Faqulna, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana shafnya para malaikat itu di hadapan Rabbnya? Yatimuna sufufal awal. Mereka mendahulukan untuk menyempurnakan shaf yang pertama dan merapatkan di antara shaf-shaf tersebut. Poin yang terakhir kata beliau, salatul munfarid. Tentang salat orang yang sendirian di belakang shaf. Tidak sah bila ada seseorang sendiri, munfaridan, sendirian, khalfa as-shaf, di belakang shaf. Liqauli alaihi salatu wassalam, la salata lil munfarid khalfa as-shaf. Tidak sah salat orang yang sendirian di belakang shaf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wa'dahu khalfa as-shaf, fa amarahu ay yu'ida as-salat. Nabi SAW pernah melihat seseorang sendirian di belakang shaf, maka Nabi memerintahkan dia untuk mengulang sholatnya. Ini menunjukkan tidak sah sholat orang tersebut, karena Nabi menyuruhnya mengulang. Tapi para ulama menjelaskan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, larangan ini berlaku apabila masih ada ruang di shaf depan. Ya. Kalau shaf terdepannya sudah penuh, maka nggak masalah. Ya. Dan nggak perlu narik orang depan. Ini ada kebiasaan masyarakat ya, sebagian itu, dia narik orang depan. Sekarang pertanyaan, dia mau milih mana? Sebelah kanan, tengah, kiri? Nah, coba. Ya, muskilah ya. Kemudian yang kedua, orang yang ditarik belum tentu tahu. Ya nggak? Kalau yang ditarik ini dia nggak sadar, lu ngapain sih? Batal dah Bang Udin nggak tahu. Ya. Yang ketiga, kalau orang yang menolak, akhirnya dia mencari orang lain. Orang kedua juga menolak. Rame, lama dia nggak sholat akhirnya. Dan seterusnya. Ini kan potensi yang sangat besar terjadi, ya kan? Jadi nggak perlu, kata ulama, nggak perlu kebiasaan yang nggak ada dalilnya itu. Udah berdiri aja di sana sendirian nggak mengapa, karena shaf depan udah penuh. Larangan Nabi tadi memang dikompromikan dengan hadis yang lain, bahwa Nabi SAW melarang membiarkan ada celah. Paham? Dalam shaf, ya, saddul khalal kata Nabi, tutuplah celah-celah. Nah, kalau orang tersebut sengaja membiarkan ada celah di depan, lalu dia berdiri di belakang sendirian, nah ini yang dilarang dalam masalah ini. Kalau udah penuh nggak masalah. Bisa dipahami? Dan nggak perlu narik orang di depan, nggak usah. Sekali nggak usah. Karena itu pertama nggak ada dalilnya dan berpotensi menyebabkan rusak sholat orang lain. Seandainya orang itu ngerti, paling minim terjadi gangguan kekhusyuannya. Mungkin dia lagi baca,
Ya kan? Tiba-tiba ditarik. Lupa dia bacaannya. Kan gitu. Dan mafsadah yang lainnya. Baik. Ini pembahasan terakhir selesai. Dan saya tambahkan satu poin teman-teman. Terkait dengan masalah imam dan berjamaah. Tambahan dari saya. Tentang membaca dari mushaf oleh imam. Membaca dari mushaf oleh imam atau orang yang sholat. Ini satu poin yang ingin saya tambahkan. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, ini ada panjang penjelasan para ulama, tapi saya sudah mendengar azan, kita ringkas saja. Kesimpulannya, pertama boleh pada saat sholat sunnah jika dibutuhkan. 3 hal. Pertama, di sholat sunnah, ya, jika dibutuhkan untuk memanjangkan bacaan. Itu yang terjadi di zaman sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha memanggil maulanya, pembantu beliau, Zakwan, untuk mengimami mereka sholat, dan Zakwan nggak punya banyak hafalan, lalu beliau membuka dari mushafnya untuk sholat tarawih, sholat tahajud, sholat malam. Ya, tidak untuk sholat wajib, tidak untuk sholat wajib. Ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membatasi bahwa kebolehan tersebut bila betul-betul darurat. Yajuzu dzalika idza da'atil hajah ilaih. Hal tersebut boleh bila ada hajatnya. Sekarang saya tanya teman-teman, memperpanjang bacaan di saat setelah Al-Fatihah itu darurat enggak? Darurat enggak? Enggak. Kenapa tidak darurat? Kenapa tidak darurat? Hah? Hukumnya sunnah. Jadi bisa dikatakan itu termasuk takalluf, memberat-beratkan diri. Nabi pernah disampaikan salah seorang sahabat yang dia sholat hanya membaca Al-Ikhlas saja. Dia tidak Qul huwallahu ahad. Dan itu dia ulang-ulang. Nabi SAW memujinya. Bahkan Nabi kabarkan Allah mencintai orang tersebut karena cinta dengan Al-Ikhlas. Nabi tidak menyuruh orang tersebut, kamu kalau nggak baca apa, buka aja mushaf. Enggak. Artinya, membaca dari mulai mushaf itu sebenarnya tidaklah layak terjadi. Karena itu memberatkan diri sebenarnya. Kalau pas sholat tarawih, itu memang ada anjuran tersendiri. Karena sholat tarawih itu dianjurkan untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena anjuran yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk menghabiskan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, menyelesaikan atau menyempurnakan atau mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Ya, di saat bulan Ramadan. Ya, itu dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad Mukhtar Syinkiti, hafizahullah ta'ala, dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Jadi itu intinya, kesimpulannya, menimbang karena salat itu ya membutuhkan kekhusyuan, salat itu memiliki kesibukan yang lebih layak untuk diprioritaskan. Sebab kalau orang membaca dari mushaf, maka akan menyibukkan dia, tangannya akan buka. Ya, dan seterusnya. Begitu juga kalau pas salat tarawih, seandainya dilakukan hal ini terjadi di salat tarawih, maka yang boleh membuka mushaf hanya yang diminta oleh si imam. Selainnya nggak boleh. Makanya dulu pernah ya kita di sini ya, hanya yang di belakang imam aja yang kita minta untuk membuka mushaf, mengikuti bacaan imam. Selainnya tidak perlu. Ya, karena kita semua sama hukumnya untuk memprioritaskan kekhusyuan salat. Ya, tenang dan tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat tanpa ada hajatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang salat berjamaah, imam dan makmum. Kita akan pindah ke masalah selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ada beberapa kondisi kayak misalnya di musola dan di masjid, orang tua bawa terus dia merapatkan saf, terus biasa anaknya lari-larian kan, jadi di sini kita merapatkan saf ini jadi berlangsung bagaimana? Karena khawatirnya bila dirapatkan safnya, si anak ini jadi kehilangan saf, jadi kayak kita malah jadi nggak ada tempat dia untuk kembali ke tempat tersebut gitu. Kalau ketemu yang kayak gitu, hendaknya bagi orang tua saya nasihatkan jangan lagi bawa anaknya, atau anaknya diajarin dulu di rumah, dibiasakan dulu, jangan terjadi lagi.
Cukup di saat itu aja. Kalau terjadi di saat itu, maka sebaiknya memang mau nggak mau mereka rapatkan shaf. Nggak boleh membiarkan ada celah. Nabi bersabda, la apa namanya? La taj'alu furjatan lisyayatin. Jangan biarkan ada celah untuk syaitan di antara kalian ketika shaf. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Itu lebih diprioritaskan daripada memikirkan anaknya. Karena anaknya kan potensinya kemungkinannya kan banyak tuh. Kemungkinan dia balik lagi dan juga kemungkinan nggak balik lagi. Ya kan? Sementara merapatkan shaf itu lebih dekat dan lebih pasti. Maka dahulukan merapatkan shaf. Dia datang lagi itu urusan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya beristihad. Ya, ajari dulu anak-anak kalau ingin mengajak ke masjid. Jangan mengganggu yang lain sholat. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Imamnya dalam sholat wajib itu ada Al-Quran di depannya baca. Nah itu yang saya bahas tadi. Sebenarnya kitanya yang di Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nabi SAW bersama dengan hadis yang umum. Sallu fa'in asabu falakum walahum wa'in akhtau fa'alaihim walakum. Sholatlah bersama imam. Kalau imam itu ada yang salah, kalau imam itu benar, maka pahala untuk mereka, pahala untuk kalian. Kalau ada yang salah pada imam, maka dosa ditanggung oleh dia, pahala kalian tetap dapatkan. Tetap kita sebagai makmum ikutin aja. Saya nyinggung itu sebenarnya. Ya, kalau bisa nasihati. Nggak perlu. Karena Nabi itu bersabda, "Iqra'u ma tayassara laka minal Qur'an." Apa yang mudah bagi kamu aja, nggak usah memberat-beratkan diri. Apalagi ditambah imamnya nggak beres bacaannya, ini yang sakit hati lagi. Ya sudah buka Al-Quran, salah-salah lagi tajwidnya. Ya Allah, ya Rabb. Sakit hati saya. Betul, sakit hati Allah. Cuman karena kita makmum, gimana? Mau dia apa? Allah alam bisa. Ada lagi yang lain? Jadi nggak perlu makmum bereaksi ya, tenang aja. Kalau tidak ada lagi kita akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.